Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ripaldi dengan NIM 23500311037 kelas A. Di sini saya akan tutorial bagaimana cara mendelineasikan das menggunakan aplikasi HackHMS. Nah, langsung saja di sini adalah tampilan awal dari aplikasi HackHMS. Nah, seperti ini. Lalu di ujung sebelah kiri dari saya, di sini ada create a new project, lalu kita klik saja. Nah, lalu di sini kita kasih nama sesuai bendung yang kita gunakan. Sitakura bendung. Di sini saya menggunakan bendung Sitakura. Nah, untuk description-nya kita kosongkan saja, dan untuk lokasinya kita pilih dimana kita menyimpan. Kita di sini saja, kita klik, lalu kita delineasi das HackHMS 3. Nah, seperti ini. Lalu kita select. Nah, untuk default unit sistemnya kita ke metrik, lalu kita create, lalu kita ke komponen, lalu kita klik new, kita isikan bendung kita kasih nama Sitakura dot bendung. Lalu klik create. Nah, maka tampilan akan seperti ini ya. Nah, di sini kita akan membuat file projection dari ArcGIS. Kita harus buka dulu aplikasi ArcGIS-nya dulu. Nah, di sini saya akan membukanya. Nah, di sini ada layers, lalu klik kanan, lalu properties. Nah, di sini kita gunakan WGS 1984 UTM Zona 47N. Nah, sesuai dengan daerah masing-masing, kita klik kanan, lalu kita save as. Nah, di sini kita simpan di mana kita mau menyimpannya. Nah, di sini kebetulan saya sudah ada dan saya sudah menyimpannya. Jadi di sini saya kembali saja, lalu kita kembali ke HackHMS, lalu kita klik GIS, lalu koordinat sistem, lalu browse. Nah, di sini sudah ada ya WGS 1984 yang tadi yang kita sudah ekspor. Kita klik select. Nah, maka tampilannya akan seperti ini setelah kita memasukkan data yang tadi yang didapat dari ArcGIS. Lalu kita set. Nah, setelah ini kita akan memasukkan digital elevasi modelnya dengan menggunakan klik komponen, lalu tirai data, lalu klik new. Nah, lalu kita kasih nama dem, lalu klik next. Untuk file name-nya kita cari resdem30.tif, kita cari. Kita cari dokumen. Nah, kita cari yang biasa, yang resdem 30. Nah, maka di sini akan otomatis keluar tif-nya, maka kita pilih yang biasa saja. Lalu kita select. Nah, lalu kita klik finish. Nah, kita coba pilih yang train data ini menggunakan dem.
kita klik saja Save Current Project. Nah, maka akan muncul topografi seperti ini. Nah, selanjutnya kita pergi ke GIS. Nah, kita klik Pre-Processing, kita klik, kita tunggu ya. Nah, di sini sudah muncul. Setelah tampilnya seperti ini, lalu kita pergi ke GIS, lalu ke yang ini Properties Drainage. Nah, kita tunggu lagi. Kita tunggu kembali untuk memunculkan hasilnya. Di sini kita tunggu beberapa menit ya. Kita tunggu dulu. Di sini untuk hasilnya sebenarnya gimana jaringan dari masing-masing ya. Soalnya kalau misalkan si jaringannya bagus, maka hasilnya juga bakal cepat untuk munculnya karena kebetulan di rumah saya jaringannya cukup jelek, jadi lumayan lama juga untuk menghasilkannya. Kita coba lagi, klik GIS, klik lagi. Kita tunggu lagi untuk memunculkan hasilnya. Nah, hasilnya sudah didapat ya setelah kita menunggu. Nah, lalu kita pergi lagi ke GIS. Nah, kita klik yang Identify Stream. Nah, di sini kan 122, kita perkecil menjadi 50 supaya si aluran sungainya lebih terlihat. Kita tunggu lagi. Nah, setelah ini kita coba zoom. Kita coba zoom untuk melihat si alirannya. Kita zoom lagi. Nah, di sini sudah terlihat ya guratan coklat di sini. Di sini menunjukkan bahwa si guratan coklat ini tuh menandakan si alirannya tuh cukup besar. Nah, untuk si yang putih ini kita menunjukkan bahwa si alirannya itu aliran kecil. Nah, jadi untuk yang coklat tuh alirannya yang cukup besar dan yang putih itu aliran yang sungai yang cukup kecil. Seperti itu ya. Selanjutnya kita pergi lagi ke ArcGIS. Di sini kita akan mengekspor file titik bendung, lalu kita klik data, lalu kita ekspor data. Nah, maka yang di checklistnya yang frame data, lalu kita browse, kita pilih. Nah, kita berhubung sudah ada ya, jadi teman-teman bisa meng-save dengan cara masukkan titik bendung lalu .zip. Di sini saya sudah mendapatkan, jadi saya tinggal memasukkan saja si datanya. Kita coba masukkan. Kita klik GIS, lalu breakpoint. Nah, kita cari. Nah, kita pilih
yang tadi yang sudah didapatkan. Kita coba open. Nah, pastikan si snap breakpoint to identifikasi streamnya ini pastikan sudah tercentang ya, sudah warna biru seperti ini. Lalu kita klik import. Nah, untuk si breakpointnya kita bisa klik rename dan kita beri nama Shitakura. Menu. Lalu kita rename dan sudah berubah namanya. Lalu kita pergi lagi ke GIS, lalu kita klik delineate element. Nah, untuk si subasinnya kita pilih SP, untuk reach-nya pilih R, untuk insert JSON-nya kita no, coba yes ya. Nah, untuk JSON prefix-nya kita klik Y. Nah, untuk convert breakpoint-nya kita no saja. Kita delete. Kita tunggu lagi. Nah, maka akan timbul delineasi dari DAS melalui aplikasi HKMS. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, sini sudah muncul ya. Nah, seperti ini bisa dilihat hasilnya seperti ini. Kita pergi ke parameter, kita ke canopy, kita klik change method, kita klik yes. Untuk metode yang dipilih kita pilih simple canopy, lalu kita klik change. Nah, lalu kita pergi lagi ke komponen, kita klik parameter, lalu canopy. Nah, kita klik simple canopy. Nah, kita initial storage-nya kita coba isi 10 untuk 10. Untuk maksimal storage-nya kita isi 49,5. Nah, untuk 49,5 ini kita dapatkan dari tabel rujukan karena di daerah saya tanahnya itu adalah menggunakan dominan tanahnya itu dominan clay rom. Nah, jadi si ininya menggunakan 49,5 seperti ini. Untuk crop efisiennya kita pakai 0,85. Lalu kita lagi 0,85. Nah, untuk 0,85 juga dapat dari rujukan tabel.
lalu kita, nah seperti ini ya tampilannya. Di sini saya sudah mendapatkan tabel rujukannya, jadi saya tinggal memasukkan datanya, lalu kita klik apply, lalu kita klik close. Nah, lalu kita save ya. Kita pilih save, lalu kita pergi ke parameter. Nah, lalu untuk surface-nya nah, setelah itu kita pilih change method, kita klik yes. Lalu untuk metodenya pilih simple surface, lalu kita klik change, kita kembali ke parameter, simple surface-nya sudah aktif, lalu kita klik. Nah, maka tabelnya kita isi kembali. Initial storage-nya pakai 10 10 10. Lalu kita save ya. Lalu kita pergi ke parameter, lalu kita pergi ke loss, kita change method terlebih dahulu, kita yes. Untuk metodenya kita menggunakan graded deficit constant, lalu kita klik change, lalu kita kembali lagi. Nah, kita loss. Nah, setelah itu untuk kita isikan 10. Kita isikan 10, kita isikan 10, kita isikan 10. Nah, untuk maksimumnya kita menggunakan 1, nah seperti ini ya. Nah, untuk constant rate-nya kita isi 0,41. Kita pilih
0,1. Kita pilih 0,1. Kita ubah dulu. Kita ubah dulu ya. Di sini kita ubah menjadi 2,7. 2,7. Setelah itu kita klik apply. Kita coba lihat lagi. Di sini 9,5. Nol koma 41. Nah, untuk di sininya kita pakai 2,7. 2,7. Lalu kita apply, lalu kita close, lalu kita klik save. Lalu kita pergi ke parameter, lalu kita pilih base flow, kita change metodenya, coba buka, pilih yes. Untuk metodenya kita gunakan yang linear reservoir. Nah, kita klik change. Nah, kita panggil lagi ke parameter. Nah, di sini sudah aktif ya linear reservoir-nya. Lalu kita klik. Nah, kita coba geser dulu. Nah, untuk number of layers-nya 1. Untuk kolomnya kita pilih saja 0,1. Nah, untuk ininya kita kosongkan. Untuk ininya kita isi 1. Nah, untuk yang ini kita isi 1,12. Nah, untuk lalu setelah ini terisi kita klik apply, lalu kita klik close, dan jangan lupa untuk di save. Nah, setelah ini lalu kita pergi ke komponen, lalu kita ke control specification manager, lalu klik new. Di sini kita kasih nama bibit, debit, andalan.
maka di sini akan ada muncul control specification. Nah, di sini debit andalan sudah muncul ya. Nah, di sini akan ada kolom seperti ini akan muncul. Kita coba start date-nya, kita mulai dari 31 Desember 2004. Untuk start time-nya kita mulai 00. Untuk end date-nya kita akhiri dari 2019. Untuk end time-nya kita isi 00. Seperti ini ya. Kita isi seperti ini. Nah, selanjutnya untuk time intervalnya kita pilih 1 hari. Lalu kita klik save. Nah, selanjutnya kita pilih komponen kembali, lalu ke time series data manager. Nah, di sini kita klik new, lalu kita kasih nama hujan harian. Nah, seperti ini. Lalu kita create. Nah, di sini ada time series data, di sini ada hujan harian. Nah, untuk unitnya, untuk data source-nya kita menggunakan manual entry, dan untuk unitnya kita menggunakan mental milimeter. Ininya sudah, lalu ininya kita pilih 1 hari. Nah, seperti ini. Pastikan 1 hari. Setelah ini diisi, lalu kita untuk start date-nya kita samakan sama yang tadi. Kita ganti menjadi 31 Desember 2000. Untuk end time-nya 31 Desember 2019. Lalu untuk end time-nya 00. Lalu kita klik save. Nah, seperti ini. Setelah di save, kita pergi ke table. Nah, di sini akan kita gunakan datanya menggunakan data yang ada di Excel. Nah, kita gunakan, kopikan yang ini. Kita gunakan yang ini ya. Ctrl Shift, kita kopikan ke sini. Nah, setelah di copy seperti ini,
Untuk ini kita pastikan ya, seperti ini. Lalu kita cek grafik. Nah, untuk grafiknya, ntar kita coba lagi menggunakan kita coba lagi menggunakan ini. Kita coba toolsheet, kita copy lalu pergi ke ini, kita copy. Untuk grafiknya kita bisa coba lihat seperti ini. Lalu selanjutnya kita pergi ke komponen, lalu ke time series data, lalu di sini kita pilih yang evaporation. Kita beri nama evapo, lalu kita klik create. Setelah itu nah ini kan sudah ada, kita klik. Untuk data sortnya kita gunakan manual entry, lalu time intervalnya kita ganti menjadi 1 hari, lalu kita uraikan kembali, kita ubah start date-nya, kita ubah 31 Desember 2004. Untuk start time-nya 31 Desember 2019. Seperti ini. Lalu untuk end time-nya 00. Lalu ketika sudah kita klik save, lalu pilih table, lalu kita copy pastekan, di sini kita coba copy pastekan kita yang eto, kita coba copy pastekan yang eto. Nah, kita sudah mencoba, dan ini datanya setelah kita sudah masukkan. Seperti ini. Lalu kita klik save. Lalu kita kembali ke komponen. Kita pergi lagi ke meteorologi model. Lalu kita pilih new. Kita kasih nama hujan harian. Lalu kita klik create. Nah, di sini sudah ada ya meteorologi model. Lalu kita uraikan. Nah,
seperti ini. Untuk unit sistemnya untuk material modelnya kita pergi sudah ini, kita klik hujan lagi. Kita coba pilih yang spesial yang ini. Kita Nah, untuk ini kita pilih yang yes, lalu kita pilih yang spesifik yang ini. Nah, awalnya kan non, kita pilih hujan harian. Nah, seperti ini. Nah, untuk seperti ini ya. Nah, seperti ini sudah diganti. Nah, seperti ini ya. Ketika sudah kita klik compute, kita mau mencoba untuk menjalankan, kita untuk simulasi run, kita coba debit andalan, kita klik next. Nah, lalu kita klik next kembali, lalu finish. Nah, selanjutnya kita bisa kita pergi ke debit andalan, lalu kita klik run. Kita tunggu dulu. Sini sudah diganti. Kita coba pergi ke kita coba lagi. Kita coba ke meteorologi
komponen, kita ke komponen, kita tambahkan. Nah, di sini kita klik new, klik create. Nah, seperti ini ya. Setelah itu kita run. Nah, seperti ini ya tampilannya setelah kita run. Sekian dari tutorial menggunakan aplikasi EKMS. Maaf bila banyak kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.